Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lillahi bil atiyah. Wassalatu ala khairil bariyah wa ala alihi tabi nufusil zakiyah. Yang saya hormati Ketua Umum Abangda Haji Afan Rangkuti, senantiasa dimuliakan oleh Allah beserta jajaran pengurus besar Forum Alumni Petugas Haji Indonesia beserta seluruh jajaran pengurus besar, wabil khusus moderator Bang yang senantiasa standby setiap hari, Bangda Haji Naib. Terima kasih sudah memandu acara dan berikan kesempatan kami dari Jawa Barat untuk menyampaikan paparan terkait dengan sebuah narasi kecil lah dari tanah Sunda. Para pimpinan, ketua PW Forum Alumni Petugas Haji Indonesia, yang mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Kita berada dalam suasana yang tidak baik sekarang. Kita sedang berpuasa, tapi dalam suasana sedang ada ujian wabah COVID. Maka tema yang ingin coba saya angkat pada kesempatan sore hari ini adalah bagaimana implementasi nilai haji dan Ramadan sebagai madrasah ilahiyah di tengah pandemi COVID-19 ini. Para pimpinan yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yakdzibun. Jadi ada dua kata yang tersirat di dalam ayat ini, walau anna ahlal qura amanu. Seandainya penduduk negeri itu beriman secara kolektif, bertakwa dan bertakwa secara kolektif, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah sudah mengisyaratkan ayat ini sebagai sebuah jawaban dari pertanyaan yang diakhirkan. Biasanya pertanyaan di awal ini. Ya, siap. Kemudian ada sebuah pepatah dari Ki Hajar Dewantara, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Kita semua sering mendengar itu. Artinya setiap esensi, setiap momentum adalah madrasah atau sekolah. Di antaranya adalah haji dan Ramadan ini. Haji jika kita bedah itu hampir memenuhi seluruh aspek sistem pendidikan, mulai dari input, kemudian kurikulum, ada pendidik, peserta didiknya, ada outputnya. Saya mencoba mengkerangkakan bahwa input dari dari ibadah haji ini adalah hanya satu, yaitu keimanan. Haji itu bukan ibadah memberangkatkan yang mampu, tetapi hakikatnya adalah memampuhkan yang dipanggil oleh Allah. Jadi kalau sudah dipanggil oleh Allah, pada hakikatnya tidak ada yang bisa menolak apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemampuan ini mulai dari kemampuan niat. Orang sekuat apapun harta kekayaannya tidak akan pernah berangkat ketika niatnya memang tidak dimampukan oleh Allah. Kemampuan kedua dari bekal. Apakah bekal secara materi ataupun bekal secara keilmuan. Tentu hal ini sangat penting dimiliki, sehingga tema istitoah itu menurut saya di sini berdimensi luas dan banyak sekali. Dan istitoah ini hakikatnya adalah Allah yang memberikan. Modal dasarnya adalah keimanan. Maka keimanan adalah input ketika akan memasuki madrasah haji. Madrasah haji di mana pendidiknya adalah Allah langsung, dan kita para jamaah yang sudah melaksanakan dan akan melaksanakan pada hakikatnya adalah peserta didik dalam madrasah itu. Di mana di dalamnya disediakan seperangkat kurikulum, mulai dari tawaf, sa'i, tahalul. Pada hakikatnya semua itu adalah kurikulum yang Allah siapkan
untuk para jamaah. Jadi hidangan yang Allah siapkan untuk kita dalam kurikulum haji, pada hakikatnya itu adalah sajian kurikulum yang Allah sediakan untuk kita sekalian para perangko ibadah haji. Sehingga ketika seluruh manasik ibadah sudah terpenuhi, maka akhirnya akan sampai pada output yang kita sering sebut dengan haji mabrur. Nah, kemabruran itu ada diukur dengan dua hal. Pertama, diukur dari proses selama manasik, juga mempengaruhi. Yang kedua, implementasi pada saat kembali ke tanah air. Jika kita memperoleh ujian, memperoleh predikat lulus begitu, adalah kemanfaatan ilmu dari ilmu yang kita peroleh selama sekolah. Maka haji adalah kemanfaatan itu bernilai pada bentuk implementasi nilai-nilai yang kita peroleh selama melaksanakan ibadah haji. Next, boleh. Nah, begitupun dengan Ramadan. Jadi, saya menangkap getarannya hampir sama. Seperti halnya haji, Ramadan pun saya melihat sebuah madrasah. Apalagi kalau Ramadan sudah Allah mengisyaratkan atau muli wa an ajribi. Artinya Allah menjadi pendidik langsung. Di dalam surat Al-Baqarah ada nida ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu mengisyaratkan tentang prasyarat seorang peserta didik yang akan masuk madrasah bernama Ramadan. Maka hanya orang yang beriman yang bisa berpuasa. Kalau kita melihat di bulan suci ini ada yang benar-benar puasa, ada yang pura-pura puasa. Nah, yang pura-pura puasa itu dia tidak memenuhi kriteria syarat input masuk Ramadan. Kemudian ada seperangkat kurikulum mulai dari puasa itu sendiri, qiyamul lail, sedekah dan tahajud. Pada hakikatnya merupakan seperangkat kurikulum yang Allah sediakan. Jamuan kurikulum yang Allah sediakan bagi para para orang-orang yang beriman yang melaksanakan ibadah puasa. Dan di sini Allah yang mendidiknya langsung sebagai pendidiknya, dan kita yang berpuasa ini adalah sebagai peserta didik. Sehingga outputnya nanti di penghujung surat Al-Baqarah itu la'allakum tattaqun. Jadi kalimat la'allakum tattaqun itu adalah output dari proses pendidikan. Maka para pimpinan sekalian, saya mencoba mengartikulasikan pada hakikatnya antara haji dan Ramadan adalah sebuah madrasah. Madrasah apa? Madrasah ilahiyah, di mana Tuhan sebagai pendidiknya dan kita sebagai peserta didiknya, sehingga akhirnya akan lahir apa yang kita sebut dengan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun adalah pribadi yang baik. Seorang haji yang mabrur adalah haji yang memiliki kepribadian lebih baik. Dia memiliki ketakwaan. Paling tidak misalkan dengan kita di tempat selama ibadah haji di sana dalam kondisi panas, berdesakan, berkadang kita satu kamar dengan yang tidak kita kehendaki, kita menahan, belajar kesabaran. Nah, belajar kesabaran sama kita tangkap juga di bulan suci Ramadan. Hakikatnya pada saat berpuasa adalah bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu, menahan amarah. Hakikatnya adalah menahan kesabaran. Itu adalah pelajaran yang ingin disampaikan oleh Allah melalui haji dan Ramadan. Yang kemudian yang kedua, dari haji dan Ramadan ini mencoba menangkap nilai memiliki karakteristik pribadi yang senantiasa pandai bersyukur. Pada saat kita berpuasa menahan lapar, pada hakikatnya bukan kemampuan kita bagaimana menahan lapar itu sendiri, tetapi pada hakikatnya bagaimana merasakan orang lain yang laparnya tidak berujung. Begitupun halnya pada saat di tanah suci. Walaupun kita sering selfie begitu, dengan di depan Baitullah begitu, mudah-mudahan hati kita bisa terjaga. Tapi jika hati kita belum bisa terjaga, maka seyogianya hal-hal yang bisa merusak keikhlasan, asa bersyukur kita, atau mengganggu hati kita, memang hal-hal itu seyogianya dihindari seperti halnya berpuasa. Tapi jika memang itu sesuatu yang lumrah untuk dokumentasi dan lain sebagainya, maka itu menjadi tidak ada masalah. Tapi pada prinsipnya, puasa dan haji telah melahirkan satu karakter pribadi yang senantiasa bersyukur.
Yang ketiga, ibadah haji dan Ramadan adalah ibadah yang akan melahirkan karakteristik sosok seorang yang memiliki solidaritas sosial. Tadi sudah saya sampaikan, ketika kita melaksanakan Ramadan, kita dilatih untuk solidaritas sosial. Ketika kita mempunyai anggaran untuk berangkat haji, pada hakikatnya Rasul sering menyampaikan ketika ada kesulitan di sekitar kita, lebih baik menunda keberangkatan itu untuk membantu. Artinya solidaritas harus didahulukan. Begitupun selama di sana, dan begitupun setelah pulang dari tanah suci. Dan yang keempat adalah dari haji dan Ramadan ini, saya menangkap sebuah tradisi yang Allah ingin ajarkan kepada kita tentang sehat dan hemat. Jadi kita berpuasa ini kan seyogianya harusnya berhemat. Kita ini memang dari pagi sampai sore ini nahan, tapi ketika mau buka semuanya dikumpulkan. Sampai ketika apapun bisa dibeli begitu kan. Nah, itu kan menjadi tidak hemat. Justru sebaiknya Ramadan ini adalah mengajarkan kita untuk senantiasa hemat. Begitupun haji. Kenapa kita harus bisa berangkat? Padahal kondisi keuangan kita sangat sedikit. Berarti kita harus hemat menyisihkan dari sekian rezeki untuk bisa berangkat ke tanah suci. Begitupun di sana. Allah mengajarkan tentang hemat selama ibadah Ramadan dan selama ibadah haji. Sumu tasihu. Puasa juga mengajarkan tentang kesehatan. Syarat melaksanakan ibadah haji adalah sehat. Istita'ah itu adalah sehat. Jadi pada hakikatnya ada dua nilai yang ada nilai yang sama yang coba diketarkan oleh haji dan Ramadan. Yang keempat adalah mengajarkan kita bagaimana menjadi pribadi yang sehat dan hemat. Dan yang terakhir adalah karakteristik yang tentu senantiasa dimiliki oleh orang-orang yang berakhlak mulia. Yang senantiasa ikhlas menerima takdir apapun, ketetapan dari Allah, termasuk takdir kita menerima ujian pandemi COVID ini. PSBB yang terus semakin ketat oleh pemerintah diikuti dengan cara baik. Itu salah satu bentuk keikhlasan yang harus kita butuhkan. Begitupun selama ibadah haji. Tawakal dan rasa cinta kepada Allah. Itulah nilai-nilai yang akan pada hakikatnya, walaupun ada nilai-nilai yang lain dan ada nilai-nilai yang, tapi saya mencoba mengungkapkan nilai yang ada titik kesamaan, yaitu sabar, senantiasa bersyukur, memiliki solidaritas yang tinggi, dan menurut saya ini ada titik temu dengan proses pandemi yang hari ini sedang terjadi di dunia. Next, jika kita melihat hari ini kita sedang berada dalam situasi pandemi COVID. Pandemi COVID tidak hanya meluluhlantahkan jiwa dan kesehatan, tapi sudah meluluhlantahkan struktur sosial, sudah meluluhlantahkan sistem peranata sosial, sudah meluluhlantahkan perekonomian. Indonesia konon katanya sudah mencapai angka minus 4 pada posisi hari ini, sisa keekonomian. Kalau boleh dikatakan kita sudah bangkrut pada hakikatnya. Tetapi bagaimana pemerintah bisa bertahan? Di Jawa Barat saja, kemampuan Jawa Barat yang jumlah penduduknya sama dengan Korea, jumlah 50 juta orang, itu sudah mengeluarkan biaya yang hampir semua dinas dikurangi, sekitar 50-60% dikumpulkan, itu banyak bisa mendanai sama dengan 1% dibandingkan dengan Korea yang sama-sama penduduknya 50 juta. Dari 50 juta hari ini, Pak Gubernur menyampaikan sudah 38 juta itu sudah menengadahkan tangan, sudah tangan di bawah, sudah banyak orang yang kerepotan. Nah, pandemi ini sudah menghajar ekonomi, bahkan menghajar psikologis. Manusia-manusia sudah menjadi ketika memang tidak menyadari apa esensi dari COVID. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pada hakikatnya seperti halnya haji dan Ramadan. Melalui COVID ini sebetulnya kita diajarkan oleh Allah tentang beberapa hal nilai karakteristik. Oke, next. Ini ada beberapa data berkaitan dengan COVID. Di Arab Saudi sudah 33 juta yang positif, kalau di Indonesia sudah 12 juta.
Kenapa Indonesia sedikit? Karena kita rapid test-nya belum terlalu banyak begitu. Kenapa yang lain kelihatan ratusan juta? Karena rapid test-nya sudah banyak. Target kita rapid test adalah 3 juta. Tapi saat ini baru dilaksanakan kurang dari 100 juta. Akan kurang dari 10% masih belum. Sehingga belum terdeteksi apakah memang kita masih akan berkembang atau tidak. Jadi jika melihat di sini perbandingan antara Korea Utara, Cina dan Italia, kenapa bisa ini beberapa harinya terukur dari perkembangannya pandemi COVID ini, itu mulai dari yang kecil kemudian sampai besar, tapi mereka sudah melakukan rapid test secara maksimal. Artinya kalau kita standar minimal 3 juta, mereka sudah melaksanakan 3 juta. Kalau saya mengukur di Jawa Barat, di Indonesia dari 30 juta sudah 12 juta, hampir lebih dari setengahnya, maka jika 3 juta, bisa jadi kita sampai pada 1 juta lebih yang positif. Nah ini kekhawatiran kita, artinya posisi Indonesia ke depan ini masih belum menentu. Bahkan mungkin puncaknya kita belum sampai, bisa jadi. Wallahu alam, tapi mudah-mudahan sih tidak sampai, mudah-mudahan kita tidak sampai pada puncaknya. Tapi jika melihat dari perjalanan negara-negara lain, bahwa situasi ini harus dilalui sebagai step-stepnya. Jadi selanjutnya mungkin ada step-step dari ada stake 1, stake 2, stake 3. Di beberapa negara ada yang masih biru, itu masih dalam proses perkembangan. Yang hitam itu sudah melewati masa puncaknya dan sudah hampir selesai dan sudah kembali ke melakukan recovery ekonomi. Nah, next. Nah, apa para pimpinan sekalian yang ingin coba kita tangkap dari persoalan COVID-19 juga telah mengajarkan banyak hal kepada kita, kepada seluruh manusia, khususnya bagi kita orang-orang yang beriman. Apa? Ketika kita diajarkan tentang protokol hidup sehat. Sebetulnya ini sudah diajarkan oleh Islam. Bagaimana ketika batuk kita menutup, Islam sudah mendahulukan itu. Bagaimana kita berwudu dalam setiap waktu, berdawamkan wudu senantiasa menjaga kesehatan. Artinya memang ini sudah, tapi COVID mengingatkan kembali. Ketika kita menjaga kesehatan, maka otomatis kita akan terhindar dari virus itu. Jadi seperangkat protokol itu yang melingkari COVID ini adalah satu edukasi yang sebetulnya menggiring kita untuk hidup sehat. Yang kedua, terpaan ekonomi yang menyebabkan beberapa orang sampai di PHK begitu, sampai perusahaan bangkrut, perusahaan-perusahaan besar tidak beroperasi. PT KAI sudah tidak mencukupi biaya operasional dengan apa yang dan dampak lain. Maka akhirnya mengajarkan kita harus senantiasa hidup berhemat. Jadi COVID ini sebetulnya mengajarkan kita untuk tidak hidup berlebih-lebihan, membeli sesuatu yang seharusnya untuk dibeli, bukan diada-adakan. Jadi bagaimana COVID ini menggiring kita menjadi pribadi yang begitu hemat. Yang ketiga, COVID ini mengajarkan kepedulian sosial. Sekarang ada istilah PSBB, pembatasan sosial. PSBB itu ada batas waktunya, dan kemampuan pemerintah untuk menanggulangi selama PSBB itu terbatas. Di Jawa Barat saja Pak Gubernur menyampaikan kemampuan Jawa Barat hanya sampai bulan Juli. Setelah kalau pandemi ini berlanjut dari bulan Juli, maka tidak akan pernah tahu. Maka setelah pembatasan sosial, yang harus dilakukan adalah solidaritas sosial. Nah, solidaritas sosial adalah nilai yang ingin diajarkan COVID kepada kita sekalian. Bagaimana kita untuk senantiasa peduli terhadap orang-orang atau manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Dan tentu ada karakter-karakter lain seperti sabar, syukur, kita senantiasa bersyukur. Kita ada yang sehat, senantiasa bersyukur dan menjaga rasa syukur itu. Kita sabar ketika menghadapi kesulitan-kesulitan. Seharusnya kita berjamaah, kemudian pemerintah melarang berjamaah. Tidak usah marah, sabar saja. Toh kita masih bisa melaksanakan sholat tarawih walaupun di rumah. Ikhlas dan tawakal menerima takdir ini. Insya Allah pada akhirnya dengan optimisme akan lahirlah satu
satu kepastian. Seperti persiapan haji yang senantiasa dipersiapkan oleh Dirjen Haji dan pemerintah beserta kita sekalian, adalah bentuk optimisme kita kepada keadaan, adalah bentuk husnuzon kita kepada Allah. Kita mempersiapkan segala sesuatu bahwa husnuzon persoalan ini akan segera selesai. Maka pada hakikatnya dari haji, Ramadan, dan Covid, menurut saya ini adalah madrasah yang Allah sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Seperti halnya haji, Ramadan, Covid juga mengajarkan tentang pentingnya pendekatan kita kepada Allah. Lakukan pendekatan dengan keimanan. Yang kedua, sabar, syukur, dan ikhlas sebagai kunci dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan yang ketiga, kekuatan solidaritas harus kita bangun. Bagaimana menyelamatkan manusia, menyelamatkan jiwa adalah satu hal yang penting. Dan yang terakhir adalah COVID juga mengajarkan kita bagaimana kita senantiasa hidup sehat dan hemat. Saya pikir itu substansi-substansi yang ingin saya garis bawahi kenapa haji dan Ramadan menjadi sebuah madrasah, dan kita sebagai peserta didiknya mencoba menangkap nilai-nilai yang ingin Allah tebarkan kepada kita. Begitupun dalam posisi ujian hari ini. Jika Ramadan ini diartikan sebagai membakar, semoga Ramadan ini tidak hanya membakar dosa kita yang melaksanakan ibadah puasa, tapi juga membakar virus-virus yang sudah menggerogoti jiwa, menggerogoti kesehatan, menggerogoti ekonomi, sampai menggerogoti psikologis. Seperti halnya ayat yang tadi saya sampaikan pertama, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri ini beriman secara kolektif dan bertakwa secara kolektif, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Maka insyaallah kita akan berada dalam keberkahan bersama-sama. Tapi jika kita ingkar, walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Wallahu khairul makirin. Pada akhirnya kita kembalikan kepada Allah yang Maha merekayasa, Allah yang Maha merencanakan dan mengendalikan segala sesuatu, kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saja mungkin Bang Naim sebagai sebuah pengantar. Mohon maaf, bukan mengajarkan berenang kepada ikan, tapi memang saya mencoba mengungkap nilai sebagai profesi saya di dunia pendidikan, sehingga saya mencoba menangkap nilai-nilai pendidikan dari ibadah haji maupun ibadah Ramadan, termasuk suasana COVID pada hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya Pak Haji Asep Komarudin, sangat kaya dengan penjelasan persamaan ketiganya antara haji, Ramadan, dan COVID. Semoga kita semua di sini bisa banyak mungkin menggali lagi nanti. Ada waktu sekitar 8 menit, kami persilakan jika ada yang bertanya, silakan. Banten menit. Ya, silakan Pak Haji Deni. Waktunya singkat saja, 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Haji Asep, siap, alhamdulillah. Izin Kang, ya. Terkait dengan haji dan Ramadan adalah madrasah ilahiyah. Tentu kalau bicara madrasah atau sekolah itu bicara tentang lulus, tidak lulus. Bahkan ada yang di-hair dan lain sebagainya. Ini fakta di lapangan, kira-kira Kang Asep, berapa persenkah para jamaah haji yang sudah masuk madrasah baik lewat haji maupun promosi yang betul-betul yang tadi sabar, solidaritas, ikhlas itu kan? Karena persoalannya kalau seandainya seperti itu, maka urusan bangsa negara itu beres, nggak ada masalah. Mohon izin Kang Asep, silakan. Terima kasih Pak Haji Deni Rusli. Silakan ditanggapi Pak Haji Asep. Siap. Pak Kiai Deni, terima kasih. Kalau Pak Deni ini Kiai Ajengan kalau di Sunda itu Ajengan. Ada di sini ada Pak Abdul Khalik. Pak Abdul Khalik ini MA. Kalau MA itu mantunya Ajengan. Ya, silakan Pak. Jadi ukurannya sederhana. Sebetulnya ukurannya sederhana. Jika implementasi buah dari output dari puasa, haji, zakat, termasuk sholat, kita sudah selesai, maka harusnya persoalan bangsa ini sudah selesai.
seberapa persen kita bisa mengukur dari fakta yang ada, berarti Pak Haji Rusdi. Jadi saya Allah alam, Allah yang tahu tentang jumlah persentasenya, hanya Allah yang tahu. Tetapi yang terpenting bagi saya, menurut saya, nilai ibadah itu di samping memang ritual manasiknya, ritual pelaksanaannya, tetapi bagaimana implementasi atau output dari nilai ibadah. Kalau sholat di luar sholatnya, kalau haji mabrur setelah pulang dari hajinya, kalau puasa bagaimana menjadi la'allakum tattaqun, itu betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang baik. Kalau menurut saya itu minimal pada lingkungan-lingkungan terkecil di lingkungan kita, bagaimana seorang muslim memberikan dampak sosial terhadap lingkungan sekitar seperti yang dicontohkan oleh Pak Denny Rusli yang senantiasa dilakukan contoh kesolehan sosial. Oke, Saya pikir itu Kang Denny. Terima kasih Pak Haji Asep. Saya izin duluan, saya mau gabung ke BPKA. Oke, silakan. Ya. Salam. Kami persilakan lagi Bapak Ibu kalau ingin bertanya, kami persilakan. Oke, Pak Naif. Ya, Pak Haji Afrizal Sarif, Sumatera Barat. Silakan. Oke, terima kasih Pak Naif sama Pak Asep. Terima kasih, materinya cukup bagus. Cukup bermanfaat. Tapi saya menanggapi satu saja. Nah, pertama, satu saja yang saya tanggapi, ini adalah madrasah, haji adalah sebagai sekolah ilahiyah, kemudian juga Ramadan, tetapi kenapa umat tidak sampai ke puncaknya itu? Ini apakah kurikulumnya yang salah atau gimana? Sehingga banyak masyarakat tidak sampai ke puncak. Demikian, terima kasih Pak Asep, Pak Naif. Terima kasih Pak Haji Afrizal Sarif, Sumatera Barat. Pak Kiai Afrizal Sarif, terima kasih. Kalau saya yakin kurikulum Allah nggak pernah salah, Pak. Sepertinya kita belum mampu menangkap kurikulum itu secara utuh. Ramadan ini menyuguhkan banyak hidangan kepada kita. Tetapi luar biasa hidangan-hidangan yang Allah berikan hampir sepenuhnya belum bisa kita tangkap secara keseluruhan. Jadi yang salah bukan kurikulum, seperti kita di dunia pendidikan, mungkin kurikulum ganti menteri, ganti kurikulum. Kalau di Ramadan ini nggak pernah ganti kurikulum, karena yang membuat kurikulumnya Allah langsung. Ibadah haji itu, Pak Efrizal, ibadah haji itu, kalau tawaf kenapa tujuh kali, dan kenapa 7 kali itu seseorang tidak pernah melakukan misalkan 6 kali, belum, enggak ya, karena dia harus memenuhi 7 itu. Dari mana 7 itu Allah yang tahu. Dan nilai menangkap dari situ hanya Allah yang tahu. Dan kurikulum itu nggak pernah berubah dan tidak pernah salah. Kayaknya kita yang belum bisa menangkap itu. Terima kasih Pak Haji Asep. Kami persilakan lagi. Masih ada waktu sekitar 3 menit. Ya, Udayanur Pak. Pak Hadi Udayanur dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Iya. Oh, siap. Ya. Pak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya tertarik ini. Ada suatu hal yang menarik di sini saya lihat. Ada 3 komponen: haji, Ramadan, COVID. Dan satu yang menarik itu COVID yang saya lihat. Pak Asep sudah berani memberikan sinkron ya, antara COVID, Ramadan dan haji. Seolah-olah itu memberikan dampak yang arahnya sama itu. Ini saya ingin memfokuskan kepada COVID ini. Nilai yang Pak Asep kemukakan tadi, Ramadan, COVID. Nah, kalau Ramadan dengan haji, ya belah. Ini Ramadan, COVID ini yang menjadi apa? Karena ini jarang orang yang bisa mensinkronkan hal yang seperti ini. Saya ingin menggali dari Pak Asep ini, sejauh mana ini pendalaman seperti Pak Asep meyakini. Seolah-olah ini COVID ini hal manfaat positif ini. Ada positifnya ini. Oke. Nah, ini saya terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf jika saya salah Pak Naif. Ya. Kalau di dunia pendidikan itu ada sekolah formal, ada sekolah informal, ada sekolah madrasah di sekolah, ada lingkungan yang sebetulnya itu memberikan sekolah terhadap kita. Tetapi lingkungan itu tidak pernah dibuatkan kurikulum. Tetapi pada hampir mayoritas yang membentuk pribadi seseorang adalah lingkungan. Nah,
lingkungan adalah pendidikan yang secara tidak langsung. Saya mencoba menangkap COVID ini memang tidak seperti Ramadan dan Haji. Kalau Ramadan dan Haji itu langsung. Allah menyediakan kurikulumnya, Allah menyediakan seperangkat nilai-nilainya. Tetapi kalau dari COVID, saya ingin mengangkat nilai-nilainya secara tidak langsung ketika kita di dalam COVID ini diajarkan untuk menjaga kesehatan, hidup hemat, meningkatkan hidup solidaritas, kemudian meningkatkan rasa syukur adalah pendidikan informal yang ingin Allah ajarkan terhadap kita secara tidak langsung. Saya pikir itu Pak Kiai Hudayanur. Mohon maaf. Terima kasih Pak Haji Asep Komarudin. Ya, kami mohon maaf karena waktu kita semakin sedikit. Kami persilakan Pak Asep menyampaikan closing statement sekitar setengah menit. Ya, terima kasih. Pada hakikatnya semua yang Allah ciptakan hakikatnya tidak pernah ada yang tidak bermanfaat. Allah sudah mengisyaratkan sebetulnya dalam surat Al-Baqarah. Innallaha la yastahi ayyadriba masalah ma ba'uduh. Pama fauqaha itu lebih kecil, itu bakteri. Jadi dari bakteri sekecil apapun Allah ingin mencoba memberikan ibroh, memberikan pelajaran terhadap kita. Saat ini kita berada dalam suasana pandemi COVID virus. Mungkin kita tidak bisa melihat virus itu. Bahkan yang ngerinya dari virus ini akan menjadi dampak kita berhadapan dengan orang yang kita cintai. Jangan-jangan orang yang kita cintai juga positif. Jangankan membawa virus. Nah, yang terpenting adalah kita harus senantiasa mawas terhadap diri kita sendiri. Jangan-jangan kita sebagai carrier yang akan membawa virus itu. Senantiasa menjaga kita. Setelah itu menjaga keluarga, menjaga lingkungan, memberikan edukasi sebanyak-banyaknya. Menurut saya itu adalah upaya maksimal kita memberikan pendidikan. Oke, terima kasih. Pada akhirnya kita pasrahkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita segera berlalu dari wabah. Mudah-mudahan jaga kesehatan. Amin. Dan jaga keluarga. Allahumma fiqlah wa bitorik. Nasruminallahi wa fatuhum qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.